Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk penerapan 3M di lingkungan keluarga. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada 3 FGD sebelumnya kita telah membicarakan mengenai penerapan 3M pada lingkungan pasar dan sektor retail, penerapan 3M di lingkungan pabrik, dan penerapan 3M di lingkungan kerja, hari ini kita akan membahas tentang penerapan 3M di lingkungan keluarga. Penyesuaian dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dengan hal itu, berbagai sektor kehidupan dapat berjalan namun dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan adanya penyesuaian dalam kehidupan memberikan sedikit angin segar bagi masyarakat guna dapat beraktivitas di luar rumah. Namun hal ini juga memberikan kekhawatiran baru, yakni munculnya klaster keluarga. Beberapa wilayah di Indonesia telah melaporkan kasus penularan corona antar anggota keluarga. Seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial yang telah dilakukan, tentunya memunculkan kekhawatiran baru bahwa COVID-19 bisa masuk ke dalam lingkungan keluarga. Di mana klaster keluarga terjadi ketika salah satu anggota keluarga terinfeksi lalu menularkan ke anggota keluarga lainnya. Lalu masih amankah kita dan keluarga? Dan bagaimanakah sesungguhnya yang terjadi di lapangan saat ini? Masihkah sesuai dengan protokol dan seefektif apa penyesuaian yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi COVID-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting. Yang pertama ada Bapak Muhammad Hardi Ananda, selaku Lurah Malaka Pondokopi. Halo, selamat siang Pak Hardi. Mas Hardi ya, mungkin manggil ya. Selamat siang. Ya, Mas Hardi. Selamat siang, Mas Desmond. Gimana nih Mas Hardi, kesibukannya lagi apa aja nih Mas selama COVID-19? Iya, seperti biasanya sejak Maret, sejak pandemi ini mulai, kegiatan kami di kelurahan tentunya menjadi salah satu satgas kelurahan, melakukan kegiatan-kegiatan monitoring penegakan disiplin bersama Kasatpol PP dan juga polisi serta TNI, tentunya dalam rangka mengendalikan penyebaran virus COVID-19 yang menjadi pandemi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan juga lebih khusus secara spesifik di Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Durensawit. Jadi makin sibuk nih Mas ya selama COVID-19 ini, pekerjaannya makin hektik lah ya? Iya gitu, iya lebih hektik dari sebelum-sebelumnya lah, khususnya di lapangannya. Oke, siap. Terima kasih Mas Ari. Selanjutnya ada Mbak Sarah Galatia selaku anggota perwakilan keluarga. Halo Mbak Sarah. Halo. Bagaimana kabarnya, sehat Mbak Sarah? Sehat, puji Tuhan sehat. Gimana kesibukan ini selama COVID-19 nih? Kebetulan memang lagi masa isolasi, saya baru pulang dari Wisma sebenarnya gitu. Jadi Wisma Atlet ya berarti ya? Ya, Oke. Wisma Atlet, tapi bukannya di Kemayoran ya, di Pademangan. Saya juga baru tahu ternyata ini salah satu tempat isolasi juga. Jadi memang baru beberapa hari kita di rumah gitu. Itu yang khusus untuk OTG Mbak ya kalau di Pademangan itu ya? Iya, OTG gejala ringan, pokoknya non-infuse gitu, tanpa ada sesak dan semacamnya, bisa sesak berat ya maksudnya. Oke, siap. Selanjutnya ada Mas Heri Tri Gunawan Sutopo selaku perwakilan keluarga di Italia. Ini belum berkeluarga Mas. Oh, belum berkeluarga. Mahasiswa. Berarti mahasiswa. Oke. Soalnya di contekan saya tulisannya perwakilan keluarga, Mas. Jadi tapi kan sudah berkeluarga. Gimana nih Mas, di Italia kan salah satu negara dengan kasus COVID paling hektik nih kayaknya di Italia ini. Iya. Jadi kalau kondisinya sekarang, kalau boleh saya sharing, jadi sebelumnya awal Maret kemarin kan mulai kasus corona naik, terus Italia lockdown mungkin sampai bulan Juni, akhirnya lockdownnya dicabut, terus udah mulai normal kembali. Setelah normal itu sampai bulan terakhir kemarin November awal itu di lockdown lagi karena terjadi second wave Mas. Jadi yang pas bulan Maret itu awalnya dulu kasusnya paling tinggi itu sekitar 5.000, pada bulan November kemarin itu kasusnya puncaknya itu 40.000 kasus. Terus di lockdown udah berjalan 1 bulan sampai bulan Desember ini, terus diperpanjang mungkin sampai tahun baru. Tapi alhamdulillah kasusnya udah turun, sekarang mungkin sekitar 12.000 kasus untuk satu wilayah Italia. Jadi kondisi di sana sudah cukup membaik berarti ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah kasusnya udah mulai turun, udah mulai membaik. Terus
zonanya yang kemarin mungkin zona merah, sekarang udah turun jadi zona orange. Oke. Selanjutnya narasumber terakhir kita ada Bapak Hari Saptomo nih, selaku Ketua RT 005 Kelurahan Pejuang Bekasi. Mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu Pak Hari kameranya. Oke. Ya, selamat siang. Oke, siang Pak Hari. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Hari? Ya, Nampaknya sedang sibuk sekali nih selama COVID nih Pak. Betul. Kebetulan bukan hanya di lingkungan juga untuk bulan-bulan yang kemarin dari semenjak 3 bulan yang lalu ya sampai bulan ini terus terang kasus meninggal COVID di lingkungan sudah sekitar 5 orang. 5 orang. Dan kebetulan saya sendiri di kantor, ya mohon maaf nih kalau background saya juga mungkin agak kurang ini karena saya di kantor banyakan mobile. Banyakan mobile di kantor pun saya kebetulan juga menangani khusus untuk COVID-19. Baik prasarana maupun sarananya, kelengkapan wastafel dan lain sebagainya, itu semua infrastruktur kebetulan memang saya yang jadi PIC-nya. Jadi terus terang sampai sekarang masih sibuk dengan persiapan untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan ini nggak berlanjut. Kalau untuk kasus di kantor sih nggak begitu tinggi. Minggu 2 kali dalam 1 minggu itu kita adakan rapid test. Alhamdulillah dari sekitar bulan Maret itu mulai Maret sampai dengan saat ini ya cukup kecil sih untuk di kasus yang terjadi di kantor, dan kebetulan sebagian juga masih diberlakukan WFH dan WIO, jadi sebagian masih bekerja di rumah dan di kantor. Kalau di lingkungan memang kemarin agak mengejutkan, sempat menjadi zona merah. Zona merah ya. Ya itu mungkin saring dari saya untuk awalnya saja Pak. Siap, terima kasih Pak Hari. Kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertamanya ya. Kita ketahui bahwa COVID-19 ini sudah ada di Indonesia, khususnya ini sudah lebih dari 8 bulan lamanya. Lalu sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menanggulangi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan melakukan kampanye penerapan protokol kesehatan atau yang lebih familiar dengan sebutan 3M. Lalu pertanyaannya adalah, sudah seefektif apakah kampanye yang dilakukan oleh pemerintah ini? Apakah sudah menyentuh ke level atau ke dalam lingkup atau lingkungan keluarga? Mungkin kita bisa dari Mbak Sarah mungkin untuk kampanye 3M ini kira-kira udah masuk belum sih ke dalam lingkungan keluarga? Kalau misalnya kami sih jujur aja ya, kalau di keluarga inti sendiri, 3M itu benar-benar baru diterapin ketika emang ada kasus sebenarnya. Kita baru di rumah benar-benar pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di lingkungan RT saya sendiri, sebenarnya penerapan ini tuh sudah cukup efektif gitu. Bahkan sempat awal-awal memang agak quote-unquote ya, agak bandel gitu. Jadi masih kadang warga itu menganggap memakai masker atau menggunakan masker keluar itu kalau misalnya berpergian jauh gitu. Jadi kadang ada yang cuma ke warung atau apa tuh nggak pakai masker. Sampai ada satu kayak triki lucu juga dari RW saya, kalau misalnya ada warganya yang nggak pakai masker disuruh push up gitu. Jadi pada akhirnya setelah itu saya diterapkan, terus juga sering banget kan kalau RW saya suka naik sepeda gitu kan, dia muter, dia lihat, itu udah mulai agak berkurang gitu. Nah kalau misalnya jaga jarak ataupun misalnya cuci tangan dan lain sebagainya, memang sih kalau misalnya di lingkungan sini belum ada, kan kita suka lihat kalau wastafel diadakan atau segala macam, karena mungkin mikirnya deket rumah masing-masing gitu kan, bisa cuci tangan di rumah atau lain sebagainya. Tapi suka agak takut tuh kalau misalnya ada jual sayur gitu misalnya, itu kadang masih agak belum jaga jarak gitu. Itu kalau di lingkungan rumah. Tapi kalau di dalam rumah sendiri, apalagi tambah sekali lagi ada kasus seperti ini sih, 3M sangat amat ini ya, ampuh banget dan sangat amat kita terapkan banget sih. Gitu. Jadi nggak pernah, walaupun di rumah, walaupun sama keluarga sendiri tetap pakai masker, nggak pernah bersentuhan sama sekali, walaupun satu rumah, piringnya sendiri, semua kita pisahkan benar-benar gitu. Kalau di lingkungannya sendiri nih, Mbak Sarah, ada nggak sih kayak flyer-flyer atau kampanye-kampanye untuk mengingatkan 3M gitu? Ada sih banner-banner ya, tapi nggak di setiap titik sih. Kayak cuma misalnya awal masuk gang misalnya, gitu, atau awal masuk kayak gerbang sebelum ke jalan raya, jalan besar. Cuma sampai situ sih, tapi nggak ada yang setiap berapa meter sekali itu ada kayak gitu sih, enggak sih.
gitu. Oke. Siap. Kalau dari Mas Hardi gimana nih selaku lurah nih, sebenarnya penerapan kampanye 3M ini harusnya Iya. gimana sih, Mas? Kampanye 3M khususnya yang di Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Durensawit memang sudah cukup represif, cukup aktif kami sampaikan, bukan hanya dari pemerintah kelurahan namun juga dari tenaga medis yang puskesmas kelurahan, 3 pilar yaitu TNI, Polri itu aktif melakukan kampanye 3M. Nah, untuk pelaksanaan di lapangan memang khususnya di lingkup keluarga kami sudah lakukan pendataan dan juga pendataan satu kader COVID, satu keluarga satu kader COVID-19, Mas. Jadi artinya setiap keluarga ini punya misalnya satu kepala keluarga ini misalnya di rumah saya sebagai kader COVID-19 yang selalu mengingatkan anak, istri, keluarga untuk selalu menerapkan 3M. Itu di lingkup Kelurahan Malakajaya, dan khususnya sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga menyampaikan agar dibuatkan satu rumah satu kader COVID-19, sehingga pada saat melaksanakan kegiatan di luar rumah, si kader COVID-19 tersebut selalu mengingatkan secara aktif anggota keluarganya untuk melakukan penerapan protokol kesehatan khususnya 3M. Gitu, Mas. Oke, jadi di level keluarga pun juga sudah diciptakan segelintir orang-orang untuk mengawasi berjalannya protokol ya, seperti itu ya. Anggota keluarga bukan segelintir orang, namun setiap keluarga punya satu ketua kader COVID lah di lingkup rumah tersebut. Oke, jadi istilahnya kayak satgasnya sendiri lah ya, di setiap keluarga ada satgasnya sendiri. Betul, satgas lingkup keluarga, betul. Kalau Pak Hari gimana nih? Kalau untuk di tempat saya, khususnya lingkungan ya, untuk lingkungan dalam arti kata lingkungan kecil lah keluarga. Kalau keluarga, alhamdulillah dari semenjak awal merebaknya COVID ini, kebetulan sudah teredukasi karena anak-anak juga sudah tanpa harus kami komando atau saya perintahkan, mereka sudah menerapkan protokol ya. Baik pengenaan masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di lingkungan dari awal pun kita sudah selalu mengkampanyekan untuk melakukan 3M ini, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Namun kalau lingkungan, karena lingkupnya luas, Mas ya, lingkupnya luas. Sebagian ya, terus terang ini, dalam masyarakat tersendiri terjadi satu pemikiran yang berbeda ya, Bahkan kadang-kadang ada orang bilang, saya nggak percaya adanya COVID, gitu. Ada seperti itu. Ada juga sih yang punya keyakinan bahwa COVID ini hanyalah virus-virus ringan dan lain sebagainya, gitu kan. Bahkan itu tadi saya bilang, si suaminya sendiri untuk keluarga yang terinfeksi COVID itu masih tetap bersosialisasi ke sana kemari tanpa ikut prosedur, tidak mau melakukan pemeriksaan secara kontinu. Jadi mereka hanya sekedar mendapatkan dari rapid test, belum melakukan swab, gitu kan, mereka tetap pada akhirnya semuanya teredukasi dengan baik mereka yang tidak percaya maupun yang percaya, yaitu walaupun waktu itu emang dari bulan Maret itu tidak pernah terjadi satupun kasus COVID di lingkungan kami, namun akhir-akhir ini dalam 3 bulan ini yang justru merebak karena kemungkinan jadi pengeterapan secara menyeluruh itu belum bisa terlaksana dengan baik. Namun dengan merebaknya ini justru akan meningkatkan kesadaran. Alhamdulillah mereka itu yang tadinya bilang nggak percaya, bilang nggak perlu pakai masker dan sebagainya. Alhamdulillah semenjak merebaknya 3 bulan ini, mereka sudah disiplin, selalu menggunakan masker dan lain sebagainya. Protokol COVID bisa berjalan dengan baik di lingkungan. Oke, tapi masih ada kesulitan berarti untuk bisa masuk ke dalam lingkup keluarganya ya, Pak Hari ya? Iya. Seperti yang dijelaskan tadi ya? Secara umum paling sekitar karena di lingkungan kami itu RW hanya 450 KK ya, 450 KK, sekitar 70% lah yang bisa melakukan protokol itu dengan disiplin. Ini sekarang kita masuk ke Mas Heri nih yang lagi ada di Italia nih. Saya pengen nanya dulu sebenarnya,
Sebenarnya dari upaya, maksudnya dari KBBI atau pemerintah Indonesia sebenarnya ada nggak sih Mas untuk ngerimain mahasiswa-mahasiswa di sana kayak, oh ini COVID ini cukup berbahaya dan jaga diri dan sebagainya gitu, ada nggak sih Mas? Kalau dari KBRI sendiri sebelumnya sudah ada himbauan sih Mas. Jadi ya mengeluarkan surat deklarasi gitu bahwasanya dengan adanya COVID-19 ini dihimbau untuk warga negara Indonesia khususnya yang di Itali untuk mengikuti protokoler dari pemerintah. Jadi setiap ada peraturan pemerintah, jadi keputusan presiden dari Perdana Menterinya, kita dihimbau untuk selalu update gitu Mas. Jadi karena di sini itu ya keputusannya selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Jadi kita harus dituntut update untuk mengikuti berita. Jadi kalau misalkan ada update berita terbaru terkait COVID melalui keputusan presiden, ya kita mengikuti atau mengacu keputusan presiden tersebut. Jadi kita lebih aware-nya ke keputusan presiden dari pemerintah, keputusan dari Perdana Menteri Italia sendiri. Jadi nggak mengacu ke Indonesia sendiri. Berarti kampanye 3M dari Indonesia sebenarnya nggak masuk sampai ke sana juga ya Mas ya? Semuanya tetap ikutin protokol dari pemerintah Italinya ya. Cuman kalau mahasiswa di sana tuh tetap dapat bantuan Mas dari pemerintah Indonesia, seperti bansos gitu tetap dapat atau malah enggak? Iya. Jadi kalau untuk protokolernya sebenarnya sama sih Mas, untuk protokoler di Indonesia maupun di Italia. Jadi tetap kita harus menerapkan 3M. Terus di sini juga peraturannya kan lebih ketat, jadi kita istilahnya lebih aware mungkin daripada di Indonesia. Ada sanksi, denda dan lain-lain. Jadi kita mungkin lebih takut gitu ya. Juga orang-orang di sini kan kalau melihat misalkan katakanlah kita keluar nggak pakai masker, nanti kita kayak dihujat gitu Mas. Jadi mereka takut kalau misalkan ada orang yang nggak pakai masker. Nanti kita bisa ditangkap polisi, nanti kita kena denda. Terus untuk bansosnya dari KBRI kita dapat ya kiriman dari KBRI untuk mahasiswa 2 kali sih Mas. Jadi kayak semacam ya makanan ringan, Indomie kayak gitu, vitamin C kayak gitu. Iya. Merek tuh Mas Indomie Mas. Iya, itu sangat berharga itu Mas. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk saya mau nanya deh, kenalannya Mas Hari itu Mas Heri itu di sana ada yang kena COVID atau enggak? Warga Indonesia khususnya. Kalau untuk infonya dari awal dulu itu alhamdulillah belum ada sih Mas untuk mahasiswa khususnya yang di Milan ini terpapar COVID-19. Karena yang saya tahu mereka juga maksudnya takut keluar rumah juga, terus jadi ya mereka lebih cenderung untuk tetap tinggal di rumah gitu Mas, mengikuti ya protokoler dari pemerintah gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Mas belum ada, ya semoga aja nggak ada kasus untuk warga Indonesia yang terpapar COVID. Nah ini saya sebenarnya ada satu hal yang juga sama pentingnya dengan 3M, yaitu penerapan praktek 3T kan, testing, tracing, dan treatment. Nah kalau Mas Heri sendiri nih selaku di luar negeri nih, gimana nih menjalankan testing, tracing, treatmentnya itu gimana sih Mas? Jadi kalau untuk testing, tracing, treatment kalau di sini jadi ada program dari pemerintah Italia khususnya untuk mahasiswa bagi siapa yang ingin tes COVID-19 PCR test ini gratis. Jadi kalau Masnya misalnya pengen ngecek, oh saya ini COVID apa enggak sih ya, tinggal datang ke rumah sakit, nanti kita dicek. Nanti kalau misalkan kita positif, nanti dari pihak rumah sakit nanti menghimbau untuk tetap stay di rumah. Jadi untuk isolasi mandiri. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dalam artian memang sudah parah, nanti dijemput dari pihak rumah sakit untuk dirawat di rumah sakit. Tapi kalau memang kondisinya masih sehat, dihimbau untuk isolasi mandiri selama 2 minggu. Untuk penerapannya sendiri ya kalau alhamdulillah di sini khususnya di lingkungan kos-kosan saya ini nggak ada yang terpapar gitu Mas.
Jadi kalau untuk pengetesan sendiri saya belum melakukan. Mungkin mungkin kalau misalkan ada yang positif mungkin saya baru tes mungkin. Tapi kalau misalnya belum, ya mungkin enggak. Soalnya takut juga kan keluar rumah terus di rumah sakit kan juga banyak yang kasus COVID-nya, jadi malah nanti lebih berbahaya gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Heri. Ya. Saya pengen ke Mas Hardi nih. Kalau di kelurahannya Mas Hardi nih, proses 3T ini seperti apa, Mas? Implementasinya seperti apa? 3T, testing, tracing, treatment ya. Iya. Untuk pelaksanaannya memang implementasinya PCR tes ini ada di puskesmas ya, di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Nah, yang pertama tentunya kami melakukan sampling bagi warga-warga yang rentan. Contohnya yaitu lansia, lalu warga yang komorbid atau memiliki penyakit bawaan, dan juga ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil. Nah, dari situ nanti akan terlacak apakah mereka terpapar COVID-19 atau tidak. Nah, yang berikutnya dilihat dari tadi sampling. Yang berikutnya yaitu bagi warga yang memiliki gejala-gejalanya, Mas. Misalnya batuk, demam tinggi, dan lain sebagainya, diarahkan langsung segera melakukan pengecekan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu di puskesmas kecamatan, puskesmas kelurahan, nanti akan ditindaklanjuti oleh tingkat kecamatan. Nah, dari situ ketika yang bersangkutan mendapatkan hasil mohon maaf positif, maka akan dilakukan tracing, yaitu penelusuran kepada kontak erat. Contohnya keluarga. Nah, yang lagi ngetren saat ini kan klaster keluarga, di mana khususnya di Malaka Jaya ini adalah wilayah Perumnas, wilayah permukiman, perumahan yang cukup padat penduduknya. Jadi satu rumah di Malaka Jaya itu bisa terdapat 2-3 keluarga. Jadi ketika yang bersangkutan terpapar COVID-19, segera kami lakukan tracing kepada kontak erat tersebut, yaitu anggota keluarga yang berada di rumah, yaitu yang selalu beraktivitas, bersentuhan, berkomunikasi, berinteraksi kepada yang bersangkutan yang terpapar COVID-19. Nah, setelah itu, setelah dilakukan, selama dilakukan tracing, kami lakukan testing juga kepada kontak erat, yaitu berupa PCR test tersebut. Nah, karena memang ini cukup banyak kebutuhan hasil labnya, sehingga butuh waktu yang cukup 2-3 hari. Nah, selama beberapa hari tersebut, si kontak erat anggota keluarga yang dilakukan PCR ini harus melakukan isolasi mandiri sampai disampaikannya hasil PCR test tersebut, Mas. Nah, setelah itu, namun ada juga dari bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selama melakukan isolasi mandiri, akan diberikan bansos COVID-19, yaitu seperti logistik, sembako, beras 20 kg, dan lain sebagainya. Sehingga tujuannya yaitu isolasi mandiri yang mereka lakukan ini berhasil sampai dengan 10 hari. Nah, ketika 10 hari tidak terjadi gejala, biasanya itu dinyatakan sehat atau tidak terpapar COVID-19, gitu, Mas. Nah, itu berarti Namun setiap orang yang ke puskesmas itu berarti akan di PCR atau swab test, Mas? Atau hanya yang menunjukkan gejala parah aja? Yang menunjukkan gejala akan dilakukan PCR test. Oke. Nah, terus yang berikutnya kan ada yang isoman, ada yang juga di Wisma Atlet seperti Mbak Sarah ya, mohon maaf Mbak Sarah. Nah, di Wisma Atlet ini bagi yang tidak bergejala ini dilakukan isolasi di Wisma Atlet. Namun yang bergejala seperti batuk, demam tinggi, dan juga memiliki penyakit penyerta, ini diwajibkan melakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu, Mas Desmond. Oke, siap. Berarti mungkin sekaligus kita mengkampanyekan juga, berarti kalau ada orang yang merasa ada gejala ini langsung aja ke puskesmas ya, Mas Hardi ya, nggak perlu takut. Langsung segera. Oke, siap. Betul. Itu apa perlu ngelapor ke RT RW dulu apa langsung aja nih, Mas? Sebenarnya? Langsung aja, nggak perlu, langsung saja, Mas. Oke, siap. Kalau dari Mbak Sarah nih, waktu terkena COVID-19 sebenarnya tuh 3T
diaplikasikan juga nggak di keluarga atau di lingkungannya Mbak nih? Iya, memang sangat cepat sih penanganannya. Memang langsung dilakukan testing pada saat itu karena kebetulan memang yang terkena itu adalah ayah saya. Dan beliau akhirnya harus pergi, misalnya meninggal dunia karena ini. Jadi memang ketika tahu itu dan hasil tesnya juga positif, kita semua keluarga itu langsung di testing. Kemudian di tracing selama 14 hari ke belakang apa saja aktivitas ayah saya, terutama di lingkungan keluarga ya, karena kan memang yang terakhir kontak adalah keluarga. Kemudian sampai rujuk itu ya berarti itu udah masuk ke langkah treatment gitu. Dari lingkungan saya sendiri sih Tenggat memang sangat kooperatif dan juga sangat cepat ya cara penanganan gitu. Dan tapi memang maksudnya saya belum pada saat itu belum menerapkan yang pertama langsung ke puskesmas dulu tuh sebenarnya enggak. Jadi memang karena ada kasus dulu baru mulai diterapkan si 3T-nya ini gitu. Tapi seperti yang tadi udah diterangkan Pak Heri ya, Pak Hari ya. Ya memang benar kalau misalnya di puskesmas itu kalau kita kalau kita datang dengan gejala itu memang akan ditindaklanjuti gitu. Dari puskesmas kelurahan dulu aja mungkin yang lebih dekat. Ini jadi pelajaran banget juga sih buat saya akhirnya mengkampanyekan ini juga ke teman-teman. Maksudnya dari kasus saya memang sempat upload juga di sosial media saya karena saya mau orang itu nggak telat penanganan dan nggak bingung gitu. Karena mungkin ada yang memikirkan swab itu kan cukup lumayan cukup mahal dan tidak semuanya mungkin maksudnya bisa gitu langsung di hari yang sama membayar dengan sekian banyak gitu kan. Jadi memang ini wajib banget orang-orang tahu sih karena kerabat dekat saya aja kadang masih bingung gitu. Kayak nanya gitu, saya ada gejala nih gini, gimana ya gitu. Soalnya takut ke rumah sakit ini nanti takutnya mahal lah, lalala segala macam gitu. Jadi memang harus lebih digencarin lagi sih karena masih banyak pertanyaan di luar sana gitu. Kalau misalnya bergejala mereka takut akan biayanya mungkin, terus juga takut langsung diisolasinya di rumah sakit. Jadi punya mindset kalau ya COVID itu serem banget, COVID itu aib, COVID itu nggak boleh dikasih tahu orang. Jadi kayak ya saya sekalian sih dari case saya juga maksudnya satu sisi saya bersyukur juga sih dengan adanya kondisi ini justru saya bisa membantu sesama dengan lebih aware, nggak usah takut, nggak usah nutup-nutupin, malah lebih bahaya ya ketika semakin ditutupin semakin kita membahayakan orang lain kan sebenarnya. Iya, betul. Jadi dari situlah saya mulai kasih tahu juga gitu step-stepnya dan Tenggatnya juga kan pemerintah sangat mengcover ya. Kayak kemarin kita di Wisma Atlet dengan di sana treatmentnya juga sangat baik gitu. Kita dari secara asupan, dari latihan ibaratnya untuk pernafasan, fisik segala macam, fisik dalam arti olahraga ya. Jadi memang diwajibkan dan benar-benar kita tuh diisolasinya sangat amat rapi sekali lah gitu untuk bisa benar-benar pure, nggak bersentuhan kontak fisik dengan orang lain, dengan lingkungan luar. Jadi emang aman banget gitu sih. Jadi menurut saya di lingkungan saya sih sudah sangat diterapkan gitu. Kita lapor ke RT langsung tindak lanjut, bawa kita hubungin ke puskesmas, kita di swab semua sekeluarga, ketika ada positif langsung dikasih rujukan, terus langsung dipantau. Bahkan sampai selesai isolasi kayak gini, misalnya saya masih ada gejala, jadi memang agak unik virus ini gitu. Kemarin saya gejalanya A, terus hari kemudian B gitu. Nah terus sekarang muncul C nih. Itu saya masih bisa komunikasi sama pihak puskesmas juga gitu. Misalnya butuh obat atau apapun dan diantarin sama mereka. Mbak Sarah itu berarti pas dicek satu keluarganya apa semuanya positif atau gimana? Kalau pas case saya itu yang positif 2, saya sama adik saya yang kedua. Oke. Gitu. Dan itu semua berarti dari swab PCR dan segala macam ini nggak ada yang dikenakan biaya berarti? Enggak, sama sekali. Dari PCR itu free, satu keluarga, sampai obatnya. Jadi kita sebelum ke Wisma, sama masa diisolasi di rumah kan sempat kita tuh tertahan gara-gara nggak dapat rujukan. Karena penuh, Wisma Atlet itu kondisinya penuh. Tadinya mau dapat, sempat dapat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta lah. Saya konsultasi sama teman saya yang sudah pernah kena juga. Dia bilang, mungkin kalau kamu gejalanya kayak gini, alangkah lebih baik di Wisma aja deh. Karena kadang di rumah sakit, kita diperhadapkan sama kondisi satu ruangan, itu bisa ada gejalanya lebih berat, jadi malah lebih stres.
gitu kan. Sementara kita nggak boleh stres. Jadi memang ya udah ke Wisma aja gitu. Ya udah dari situ semua free, nggak ada dipungut biaya apapun. Gitu. Sebenarnya kan kalau Mbak Sarah ini kan sudah ada kasus terlebih dahulu baru semuanya dilakukan pengecekan dan semuanya gratis. Kalau saya mau nanya sama Mas Hardi lagi nih, balik lagi jadinya. Kalau kita ngecek ke puskesmas itu apakah dikenakan biaya Mas sebenarnya untuk swab PCR? Enggak dikenakan biaya. Oke, jadi semuanya iya. Jadi gini, ketika ada gejala segera ke puskesmas. Nah, itulah dari situ akan ditindaklanjuti untuk dilakukan apakah PCR atau tidak. Ini tergantung gejalanya. Itu kan diagnosis dari si dokternya kan. Jadi tapi jika kita menginginkan, misalnya kita tidak memiliki gejala atau biasa saja beranggapan kita sehat, lalu kita hanya ingin melakukan PCR test, itu juga tidak bisa, gitu. Jadi tetap harus yang dokternya ya, yang menentukan ya? Betul. Siap, saya pengen ke Mas Hari nih. Di RT-nya ada 5 orang yang meninggal akibat COVID-19. 3T-nya gimana nih Mas pengaplikasiannya nih? Begini, kalau untuk testing di lingkungan kami berjalan, namun hanya difokuskan kepada mereka yang terinfeksi aja ya. Terinfeksi aja, yang punya indikasi terinfeksi baru dilakukan testing. Tapi kalau untuk tracing itu terus terang di lingkungan kami itu nggak seperti Pondok Kopi tadi ya. Oh, Malakajaya. Ya, kalau untuk di lingkungan kami, tracingnya itu tidak dilakukan. Jadi seperti apa mereka itu selama ini sudah berinteraksi sama siapa, kontak sama siapa itu secara umum tidak dilakukan, hanya melihat interaksi yang terjadi pada keluarganya masing-masing yang terinfeksi. Nah, ini yang sebetulnya sangat-sangat disayangkan. Bukan berarti kami tidak yakin bahwa pelayanan atau penugasan daripada aparat daerah khususnya seperti kelurahan dan lain sebagainya itu tidak berjalan. Kami yakin berjalan, mungkin karena kasusnya itu terlalu banyak, jadi mungkin tidak bisa tercover keseluruhan secara merata ya. Itu kami menyadari. Pada akhirnya kalau untuk tracing memang sama sekali tidak ada tindakan, namun mereka yang terindikasi dan memang sudah terjangkit untuk penanganan medis dan lain sebagainya sudah diberikan free. Ya, apa yang disampaikan Mbak Sari dan Mas Hari tadi, bahwa penanganan pertama adalah puskesmas di lingkungan kami, terdekat lingkungan kami, baru setelah itu dari hasil PCR terus melakukan tindakan-tindakan yang lain sampai pada akhirnya begitu positif terjangkit dengan hasil positif, maka mereka sudah langsung dikarantinakan atau dievakuasi ke rumah sakit yang memang tersedia untuk penanganan COVID. Itu di lingkungan kami. Sebenarnya saya mau nanya, kalau perihal protokol dari 3T atau seperti 3M itu sebenarnya SOP-nya semua kelurahan dan semua RT RW itu harusnya sama atau berbeda-beda sih sebenarnya? Kami rasa karena di sini kan juga penanganan COVID itu tersentral pada pemerintah pusat, Mas ya. Pemerintah pusat. Kami rasa untuk lingkungan dalam arti kata untuk sosialisasi dan SOP tersebut, ya kami rasa seluruh Indonesia sama. Hanya mungkin tidak seluruh wilayah di Indonesia itu bisa melakukan apa yang menjadi instruksi daripada pemerintah gitu kan. Karena mungkin dari segi anggarannya atau dari segi ketersediaan fasilitasnya seperti rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya gitu kan. Itu kemungkinan hal itu terjadi karena itu. Ya, karena kami yakin hampir seluruh wilayah pelosok di Indonesia itu semua SOP sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, gitu sih Mas. Sebenarnya kita dengar tadi bahwa 3M dan 3T ini sudah dilakukan nih, baik di levelan Mbak Sarah nih di keluarga pribadi, Mas Hardi tadi di lingkungan kelurahannya, Mas Hari tadi di lingkungan RT-nya. Lalu sebenarnya apa sih kesulitan atau hal yang mengganjal utama ini untuk pengaplikasian dari 3T dan 3M ini? Mungkin dari Mas Hardi bisa dijawab terlebih dahulu. Kalau terkait 3M dulu ya, 3M ini kesulitannya yang tadi disampaikan, pemahaman
mengenai virus ini memang hampir seluruhnya sudah paham. Namun seperti tadi ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Ini tingkat kesulitannya memang variabelnya susah. Tingkat variabelnya per orang gitu loh. Jadi sulit memasuki pikiran orang, sulit kita mempengaruhi seseorang, sulit kita memberikan pemahaman yang sesuai dengan sesuai dengan sains ilmu pengetahuan yang kita sampaikan ini sulit gitu loh. Jadi memang tingkat kesulitannya cukup mendalam. Apalagi di tengah kondisi sekarang PSBB transisi sudah diberlakukan, artinya seluruh kegiatan sudah diperbolehkan kembali, namun dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan, baik itu 50% kapasitas dan lain sebagainya, jarak 1-2 meter, namun kembali ke individual masing-masing. Namun kami dari pemerintah kelurahan tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya melakukan sosialisasi, menggandeng seluruh lembaga-lembaga mitra kelurahan dari Satgas RT, Satgas RW, lalu juga TNI Polri, melakukan edukasi, dan juga Puskesmas khususnya melakukan edukasi dan juga melakukan tindakan represif, yaitu penegakan sanksi terhadap para warga yang tidak melakukan 3M, menggunakan masker dan lain sebagainya. Jadi kami melakukan strategi-strategi tersebut sehingga warga dapat melaksanakan penerapan protokol 3M tersebut. Nah, terkait dengan 3T ini kesulitannya yaitu di tingkat tataran kejujuran. Tadi disampaikan Mbak Zara, kembali ke individual, apakah kita mau jujur atau tidak. Kita ditanya oleh dokter, siapa saja, kegiatan apa saja yang kamu lakukan selama beberapa hari ke belakang tersebut. Nah, itu yang agak sulit. Namun dari khususnya di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 3T tetap dilakukan secara konsisten. Kami juga selalu berusaha untuk tidak lelahnya melakukan promosi 3M dan juga pelaksanaan implementasi 3T. Nah, satu lagi yang terkait dengan isolasi mandiri tersebut, kami juga memiliki Kepgub 980 terkait dengan isolasi mandiri terkendali, bahwa jika memang ada warga yang tidak, ini kan ada beberapa warga, ada tipikal-tipikal warga yang disiplin, ada yang tidak disiplin. Terkait dengan 3M, ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin. Yang tidak disiplin kita lakukan penegakan sanksi bersama Satpol PP, TNI Polri dengan denda, sanksi sosial dan lain sebagainya. Dan untuk 3T juga ada penegakan sanksinya, yaitu jika yang bersangkutan tidak melakukan isolasi mandiri secara disiplin, maka akan diberlakukan penjemputan paksa untuk dilakukan di isolasi terkendali. Sesungguhnya tetap kembali lagi ke mindset dari masyarakatnya sendiri ya Mas, yang sulit untuk dirubah ya. Jadi selama 3M itu belum budaya juga sulit sekali untuk COVID-19 ini dihadapi ya. Saya mau ke Mas Hari nih, Pak Hari nih. Gimana Pak Hari, kalau di lingkungannya Pak Hari kan nih salah satu yang paling banyak nih katanya 5 orang nih. Gimana sih Pak sebenarnya kesulitannya dalam melakukan 3M dan 3T ini sebenarnya apa sih Pak di RT-nya Bapak nih? Edukasi itu berjalan sebagaimana yang disampaikan oleh satgas-satgas yang ditunjuk. Memang gitu. Jadi penerima daripada masyarakat secara umum itu tidak semuanya sama ya, tidak semuanya sama. Praktek atau penerapan hal tersebut sih tidak merupakan satu kesulitan bagi sosial masyarakat secara umum. Namun mereka-mereka itu yang mempunyai mindset seperti tadi Pak Mas Hardi disampaikan gitu kan, mindsetnya saya nggak percaya lah gitu dan sebagainya. Saya nggak percaya lah, itu penyakit biasa gitu. Walaupun memang sudah kami edukasi gitu. Sebelumnya kan memang sudah ada edukasi bahwa secara umum juga orang mengatakan bahwa mereka yang istilahnya fatal terjangkit virus COVID-19 ini, yang fatal itu mereka yang sudah usia di atas 50 ke atas dan mereka biasanya mempunyai riwayat penyakit-penyakit tertentu gitu kan. Namun sebetulnya kalau untuk di kami itu lebih ke mindset masing-masing masyarakatnya. Masing-masing masyarakatnya yang selalu berbeda-beda gitu kan, walaupun pada akhirnya mereka akan ikut menerapkan atau ikut menjalankan disiplin protokol ini setelah terjadi hal-hal yang memang terbukti di depan mata mereka gitu kan. Jadi mesti makanya dari kasus-kasus tersebut, iya betul lah itu. Atau memang mindset
orang-orang kita itu begitu sepertinya. Itu. Namun alhamdulillah untuk sekarang bahkan untuk istilahnya bertamu ke tetangga saja sudah menggunakan masker yang tadinya lepas masker gitu kan. Itu setelah adanya kejadian. Memang sih betul yang terjadi di kami itu kasus-kasus tersebut yang sudah sampai terjadi kasus meninggalnya si pasien tersebut adalah kebanyakan usia-usia lanjut ya, yang mereka mempunyai riwayat-riwayat penyakit tertentu yang sifatnya tidak bisa ditangani secara simpel atau membutuhkan satu tindakan medis yang konsisten ya. Itu aja sih yang. Berarti di RT-nya Mas Hari nih kan udah 5 orang yang sampai mohon maaf meninggal ya. Berarti sekarang sudah ketat sekali gitu ya. Masyarakatnya sudah aware sekali untuk penggunaan 3M ya. Betul. Ya itu semenjak itu. Karena memang kebetulan kan sudah lama ya. Kita mulai bulan Maret kalau nggak salah. Maret, istilahnya sampai September lah hal itu baru ada kejadian di tempat kami kan. Mas sekarang sudah cukup aware untuk masyarakat di lingkungan RT kami ya. Walaupun mereka juga menyaksikan gitu kan, kita melakukan penyemprotan secara rutin dan lain sebagainya, mereka menyaksikan namun mindset yang sedikit menyimpang itulah yang kadang-kadang susah untuk diedukasi ya, walaupun sebetulnya secara protokol dalam untuk Satgasnya sendiri sudah memberikan contoh-contoh secara rutin. Namun alhamdulillah sekarang mulai aware dengan kondisi tersebut, yaitu dengan adanya kasus tersebut itu. Kasus meninggalnya 5 orang itu. Siap, oke, terima kasih Mas Hari. Kalau Mbak Sarah gimana nih Mbak Sarah? Kalau misalnya di lingkungan saya mungkin tadi sudah disebutkan ya. Mungkin sebelum itu saya pengen nanya dulu kan Mbak Sarah kan berarti salah satu orang yang kena. Sebelumnya Mbak Sarah ini aware dengan 3M-nya atau enggak sebenarnya? Sangat. Okay. Nah, jadi sebenarnya gini sih, ini case juga sebelumnya saya pernah juga ke tracing waktu itu. Ini malah teman kantor saya, teman lembur, teman bareng lah pokoknya, duduknya di samping saya banget. Dan tenggat ketika swab itu saya negatif, karena memang pada saat saya ngobrol sama dia saya pakai masker gitu. Nah kasus yang case dari papa saya ini juga tenggat banget karena pas masa papa saya udah di rumah sakit ya, saya kan sempat pulang. Itu juga saya tetap pakai masker dan lain sebagainya. Ya maksudnya emang terbukti gitu. Ya terlepas dari memang ya pasti Tuhan lindungin kita lah ya, dan satu juga imunnya mungkin juga lagi bagus, dan saya tetap pakai masker. Ya mama sama adik saya tidak terpapar, adik saya yang cowok, karena kalau adik saya yang kena ini kebetulan kita satu kasur gitu. Nah kalau yang saya positif kemarin emang kasusnya kan saya yang merawat papa gitu. Mau saya pakai masker, rajin cuci tangan, ya mungkin kondisinya saat itu saya kurang tidur, saya di IGD 2 hari, saya touch secara fisik gitu, karena memang kan yang ngurus cuma orang kan, nggak mungkin saya cuma ngeliatin bapak saya dari deket gitu doang, nggak pegang, nggak apa kan, nggak mungkin gitu. Jadi memang saya kemarin kena tuh ya pasti karena kontak langsungnya ke ayah saya, karena kebetulan saya harus jaga pada saat itu, harus ya ini beliau lah, harus terus di samping beliau gitu kan, mau kasih minum, mau kasih apa segala macam, jadi pasti karena hal tersebut. Nah selama di IGD pun juga itu saya benar-benar kulit saya sampai tangan saya ini kering parah, sampai terkelupas-kelupas ya, mungkin karena saking seringnya cuci tangan. Udah gitu kan di rumah sakit itu sabunnya kan pasti alkoholnya juga sangat tinggi ya, karena kan untuk tenaga medis juga gitu, jadi sampai segitunya gitu. Bahkan saya tuh di sana juga udah habis berapa hand sanitizer gitu kan, terus juga masker tuh saya bisa sehari, orang kan normalnya masker itu kalau nggak salah boleh lebih dari antara 4 atau 8 jam ya kalau nggak salah, itu harus diganti, intinya nggak boleh seharian banget sebenarnya. Itu saya sampai sehari bisa ganti 3-4 masker, maksudnya secure itulah gitu, semau terlindungi itu gitu. Jadi kalau dibilang kenapa case ini kena, ya memang sangat beralasan kalau kasus saya gitu ya, bukan karena emang sengaja atau tidak menerapkan 3M atau ya 3T itu sendiri gitu sih. Nah kalau misalnya di lingkungan rumah ya, atau ya khususnya lingkungan masyarakat seperti yang tadi baik Pak Hardi atau Pak Hari mention ya, jadi memang ya mindset itu kan udah kayak kepercayaan orang ya, maksudnya yang kita kalau misalnya debat gitu terus nggak akan ada habisnya lah gitu. Sampai saya tuh kemarin bikin di sosial media tuh salah satu statement adalah jangan sampai kejadian dulu baru percaya gitu, karena memang saking susahnya. Dan yang kedua mungkin meremehkan dalam arti mungkin maksudnya tuh
yang tadi saya bilang sih di awal, oh mau ke warung doang ngapain sih orang deket ini gitu, mau ke tukang sayur doang atau misalnya orang mau ke depan gang doang gitu. Terus kan mungkin kita belum terbiasa ya, kayak bentar lepas bentar pakai gitu maskernya, jadi kayak ribet gitu. Lebih ke situ sih kalau misalnya yang saya lihat gitu kan. Nah terus yang terakhir adalah 3M ini agak susah tuh karena habit kita kan sangat ini ya, tinggi silaturahmi ya, maksudnya ada acara apa-apa harus undang, nggak kuat ketemu keluarga harus datang ke rumah saudara segala macam. Jadi itu yang kadang nggak bisa dibendung gitu kan. Bahkan misalnya gini, ada contoh satu case di wilayah saya, dia ngadain misalnya suatu hajatan gitu, memang hajatannya nggak di sini tapi di tempat lain. Nah pas pulang ke sini dia positif, kita nggak tahu tuh dia habis ketemu siapa, mungkin udah belanja di warung mana apa segala macam. Nah itu tuh yang bikin akhirnya kayak kesel sendiri kan, kayak yang bikin dia tapi yang kena orang lain gitu lah ibaratnya gitu ya. Jadi memang habit-habit yang ada di masyarakat itu yang agak susah untuk kita pungkiri ya, kalau masih ada hal-hal yang ibaratnya kalau bikin hajatan nggak ngundang tuh nggak enak. Kalau misalnya udah lama nggak ketemu nenek atau gimana nggak enak gitu. Datang ini gitu, tanpa diketahui kondisi badannya bagus apa enggak, tanpa diketahui dia itu bersih apa enggak gitu. Gitu sih. Kalau misalnya 3T, Tenggat di tempat saya udah sangat disiplin. Di sini juga ada beberapa keluarga diisolasi dan memang mereka tidak keluar sama sekali sampai pada akhirnya termasuk keluarga saya. Jadi sudah beberapa hari ini, pokoknya terhitung dari papa saya pergi, itu kami dibantu oleh tetangga, ya entah mengirimkan sayur, bahan pokok lah, bahan pangan gitu loh, untuk beberapa hari ke depan. Jadi kami benar-benar di rumah aja, nggak kemana-mana. Bahkan kalau misalnya ada warga yang mau berbelasungkawa, Tenggat di sini udah pada aware sih ya, sudah sangat aware terhadap 3M, 3T dan sebagainya semakin kesini ya. Jadi mereka dari jauh gitu dengan tangan seperti ini. Jadi kayak ya benar-benar kita ngalamin kondisi duka tuh ya benar-benar cuma berempat di rumah gitu, rumah saya dan adik-adik saya gitu, walaupun sedihnya sangat amat gitu ya, tapi ya saya seneng, maksudnya ya warga sini mereka tahu bagaimana berempati in a good way gitu. Artinya mereka juga sadar mereka punya keluarga di rumah, tapi mereka juga mau kasih empati mereka ke kita gitu, tapi dengan cara misalnya mereka habis jalan dari mana gitu, mereka dari ujung manggil mama saya, Bu gitu kan, gini, mama saya agak tengok kepala keluar gitu. Terus pagi-pagi kadang ada yang gantungin nasi uduk di depan pintu atau enggak, karena kita tahu misalnya kadang orang ngasih itu, jadi kayak kita ada tempat wadah khusus untuk naruh bahan makanan gitu. Dan saya sangat berharap sih hal-hal kayak gini bisa diterapin di berbagai wilayah sebenarnya. Nggak harus bansos yang besar, tapi ya urunan aja lah di warga gitu. Karena saya ada dengar cerita di Wisma, ada satu ibu, dia positif, dia tuh dikucilkan, dihina, bahkan yang saya lucunya didatengin sama RT-nya, tapi malah dibilang gini, jadi ibu ini tuh kelaparan deh, dia udah nggak punya bahan makanan, dan ya udah tahu positif gitu kan. Ya karena laparnya itu dia keluar ke warteg gitu, walaupun emang dikasih sama warteg tuh di jauh gitu loh, maksudnya ngasih makan. Ya digantung gitu. Tapi dia emang sempat keluar karena dia mau beli gitu. Tiba-tiba didatangin RT-nya, dimarahin. Ibu kalau keluar nanti saya akan laporkan ke kecamatan ya. Nih. Terus dia bilang gini, Mbak di posisi itu perut saya sakit, saya cuma punya timun 2, saya lapar, tapi saya malah diomelin. Dari situ saya hancur banget. Tetangga gak ada yang mau nengok, gak ada yang mau noleh apa segala macam. Jujur itu sangat, it breaks my heart gitu. Karena posisi orang positif ini maksudnya nggak nyerang secara physically aja, tapi mentally juga loh. Gitu. Emang sangat dibuktikan ya, ketika misalnya kemarin sejalan ini, ketika saya happy, saya cek gitu kan, CT saya tuh bisa agak naik gitu. Tapi ketika saya nangis, saya sedih, saya mikirin sesuatu yang ibaratnya ngerusak imun, stres, itu CT saya bisa langsung turun gitu. Dan itu bahaya banget gitu kan, karena itulah yang nanti akan membuat virus ini kan menyerang bagian yang paling lemah sebenarnya.
Kenapa komorbid itu lebih bahaya? Karena komorbid itu udah punya ibaratnya satu sel yang lemah, gitu, diseranglah sama si virus ini. Nah, maka dari itu pas tahu kondisi ibu tadi, ya sedih banget. Jadi masih banyak daerah ternyata yang ibaratnya ya kalau emang kita disuruh isolasi, ya berarti tahu dong kita di rumah, kita manusia yang masih hidup, yang masih butuh makan, gitu. Kan nggak ada salahnya kalau misalnya contoh satu keluarga beliin satu bungkus nasi uduk, itu kan bukan hal yang sangat mahal ya, kayak harganya paling mahal 10.000, taruh aja di depan rumah. Kalau emang takut lah ini menular lah segala macamnya, mindset seperti itu sih yang sangat disedihkan. Orang mikir ini tuh virus yang sangat amat kalau misalnya mungkin nengok, bahkan lucu gini ya, kadang refleks lewat pagernya aja menjauh. Nah, saya ada juga sih kasus kayak gitu. Jadi setiap ke rumah dia malah gini, terus pura-pura nggak lihat, itu ada. Jadi kan kita suka berjemur di depan rumah lah, jadi ada yang lewat memang kayak buru-buru gitu. Jadi sedih sih, kayak orang-orang yang tidak mengerti sebenarnya bagaimana cara bekerja virus ini gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya ada satu hal lagi yang penting sebenarnya perlu dikampanyekan, itu adalah budaya suportif. Itu perlu banget ya untuk orang-orang yang positif COVID-19, karena di lingkungan saya pun juga ada yang kena COVID-19 dan respon masyarakat juga kurang lebih sih sama sih Mbak, kayak takut lewat depan rumahnya, dan bahkan itu ibu saya pun juga melakukan hal itu gitu. Setelah saya dengar cerita dari Mbak, kayak wah ternyata ibu saya juga begitu kelakuannya. Maksud saya juga, jadi memang hal-hal kayak gitu tuh perlu diedukasi juga mungkin ya, untuk mereka itu sakit bukan karena keinginan mereka juga, jadi harus disupport juga untuk kesembuhannya. Oke. Kita masuk ke Mas Heri nih sekarang. Di Italia gimana nih Mas proses kesulitannya apa sih dalam pengaplikasian 3M dan 3T-nya kalau di sana sih? Kalau untuk pengaplikasian 3M sendiri, alhamdulillah kalau di sini itu sudah bagus ya Mas, karena dari pihak warganya sendiri sudah aware. Jadi mereka sudah menerapkan 3M itu maksudnya di segala tempat. Jadi ketika kita memang keluar katakanlah, itu otomatis itu udah masker itu udah langsung nempel di hidung itu loh Mas. Terus kalau katakanlah kita nggak pakai masker, yang saya bilang tadi, orang-orang di sekitar kita itu dia akan mencoba untuk mengingatkan kalau memang mereka kitanya yang nggak pakai masker masih istilahnya kekeh atau gimana, nanti kita bisa ditangkap sama polisi. Terus kita jadi kena denda seperti itu. Terus untuk spanduk, untuk peringatan dan lain-lain itu semuanya sudah ada di segala tempat, kayak misalnya di kereta, di bus, kayak gitu, di supermarket, kayak gitu. Jadi dari pihak warganya sendiri juga aware, terus dari pihak pemerintahnya juga mengingatkan lewat stiker, spanduk, dan lain-lain. Terus untuk penerapan 3T-nya sendiri, yang saya tahu di sini juga sudah bagus, maksudnya ketika memang ada warga yang terdampak virus ini, mereka nanti biasanya akan ke rumah sakit melakukan testing. Ketika memang dirasa memang positif, dari pihak rumah sakitnya memang ada dua kemungkinan kan, kalau memang kan dia parah nanti dia dirawat di rumah sakit, kalau memang dia masih kondisinya baik diisolasi di rumah. Otomatis yang diisolasi ya keluarga dan si orang tersebut yang terdampak virus COVID. Dan mereka juga di sekitar sini untuk warga yang terkena dampak COVID itu ya mereka coba jujur gitu loh Mas. Maksudnya ya kalau mereka memang terdampak COVID, ya mereka nanti akan memberitahu di lingkungan sekitarnya gitu. Kalau saya ini sedang COVID, jadi saya akan melakukan isolasi dan lain-lain sebagainya. Cuman memang kondisinya beda sama di Indonesia. Mungkin di Indonesia warga satu dengan yang lainnya itu dalam lingkungan RT itu mungkin sudah saling kenal. Kalau di sini kan modelnya kan tempat tinggalnya kan kayak per gedung, per apartemen gitu Mas. Jadi memang ya kita nggak terlalu saling kenal sama tetangga gitu loh. Tapi paling nggak dia coba untuk memberitahu kalau memang kalau adanya yang sakit, mereka bilang, nanti ya biar tetangganya aware. Cuman kalau untuk segi support dan lain-lain, memang di sini
budayanya sih beda sih Mas sama yang di Indonesia. Jadi ya mereka memang sedikit cenderung untuk istilahnya mandiri sendiri gitu loh. Memang agak seperti ya individualis gitulah, seperti itu. Memang beda culture juga ya berarti Ya, dengan ya beda Indonesia. culture gitu. Kalau misalkan di Indonesia kan ada RT RW, kalau di sini kan ya mungkin nggak dibagi seperti itu. Jadi memang dibaginya kan per gedung-gedung gitu loh Mas. Jadi nggak ada yang namanya RT RW itu, nggak ada, adanya langsung satu kecamatan kayak gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Heri. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir, mungkin karena sudah jam 3 lewat nih. Pertanyaan terakhirnya juga diselingi dengan closing statement ya dari masing-masing narasumber ya. Sebenarnya pertanyaannya, apakah 3M ini sudah cukup untuk menghadang atau mencegah virus corona? Apakah ada langkah preventif lain yang bisa dilakukan untuk mencegah virus corona? Mungkin saya ingin masuk ke Mas Hari dulu. Selama ini sih yang baik 3T maupun 3M tersebut di kita sudah cukup baik ya. Ya langkah-langkah berikutnya itu sebetulnya hanya bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat secara umum untuk bisa sama-sama menerapkan, baik mereka yang sudah punya mindset yang kurang percaya atau dan sebagainya itu bisa benar-benar menjalankan apa yang diterapkan, yaitu protokol COVID tersebut gitu kan. Kalau untuk 3M itu sendiri, karena kebetulan juga secara umum di mana-mana sudah berjalan dengan baik, dan itu pun sudah sangat jauh, misalnya jauh untuk jauh daripada masyarakat umum yang dalam satu lingkungan mungkin ada terjangkit. Dengan penerapan 3M itu sendiri pun tidak akan merebak ke wilayah lain atau ke klaster-klaster keluarga lainnya. Itu sudah cukup, hanya mindsetnya saja Mas, mindset dari masing-masing masyarakat itu sendiri yang harus kita edukasi lebih jauh lagi ya ke depannya. Oke. Dan apa yang disampaikan Mas Heri tadi juga bagus gitu ya. Kami selalu mencoba untuk begitu, terutama penerapan di kantor. Jadi mereka yang, karena di sini hanya PCR yang pertama sebelum melakukan swab dan sebagainya di kantor, itu pun mereka dibiasakan untuk menyampaikan bahwa saya terinfeksi gitu kan. Maka orang lain pun dalam arti kata mereka malah justru akan respect pada mereka gitu. Selama ini di lingkungan kan masih banyak jarang yang seperti itu. Karena apa? Begitu mereka interaktif gitu ya, reaktif dan lain sebagainya gitu kan. Begitu reaktif mereka malah, wah nanti saya dikucilkan sama orang. Akhirnya apa? Dia hin dengan kondisinya sendiri yang akhirnya membuat satu klaster-klaster baru, karena mereka pun seolah-olah tidak terjangkit gitu kan. Dan masyarakat di lingkungan yang lain pun tidak yakin kalau mereka terjangkit, karena ya seperti OTG yang sekarang ada ya, OTG sekarang ada kan seperti itu. Tapi ada positifnya juga adanya corona ini. Saya lihat karena apa? Sebelum corona mungkin rumah sakit dipenuhi dengan pasien ya, ya kan, dipenuhi dengan pasien. Saya lihat rumah sakit sekarang semenjak adanya COVID-19 ini sepi pasien. Dalam arti kata apa? Autoimun yang kita bangun daripada kondisi COVID ini sendiri itu berjalan dengan baik, ya kan? Kalau dulu pusing sedikit, saya ke puskesmas, saya berobat gitu. Sekarang enggak, rupanya autoimunnya meningkat dengan adanya kondisi ini. Mungkin karena juga takut Pak ke puskesmas kali Pak. Nah itu kan, jadi emang yang diutamakan autoimun sebetulnya. Siap. Terus ada pesan nggak Pak untuk para warga atau orang-orang yang menyaksikan dari rekaman ini nantinya? Ya pesan saya sih beginilah ya, apa yang dikatakan di Mbak Sari itu, bahwa habit itu perlu sekali gitu kan. Emang betul daripada mindset orang itu berbeda-beda gitu. Namun kami mengharapkan ya khususnya untuk masyarakat Indonesia itu bisa menerapkan protokol COVID ini dengan baik. Baik itu mereka yang mindsetnya mungkin kurang percaya atau percaya gitu kan, tetap harus menjaga jarak. Dalam arti kata apa? Yang mereka tidak percaya pun harus percaya bahwa ada orang yang terjangkit. Dalam arti kata dia akan menjaga jarak, takutnya menjadi carrier atau sebagainya. Dan mereka yang sudah merasa yakin bahwa itu ada COVID gitu kan, COVID itu benar-benar terjadi,
Ya saya rasa sih pengeterapan 3M ini harus tetap berjalan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Gitu ya. Itu aja sih saya minta kepada mereka semua, masyarakat Indonesia kesadaran untuk mengetapkan sama-sama, baik yang sudah yang sudah merasa terjangkit dan sebagainya itu, dan yang belum, kami rasa marilah sama-sama kita mempunyai habit baru nih ya, mempunyai habit baru untuk bisa mengetapkan 3M ini, walaupun nanti COVID pun sudah berlalu ya, saya rasa 3M ini cukup baik sekali. Oke. Ya itu. Akhirnya rumah sakit sepi ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya, ya. Kalau Mas Heri gimana nih? Ada nggak sih upaya preventif lain yang bisa untuk mengurangi COVID? Kalau menurut saya sih untuk upayanya ya sebenarnya hal yang paling sederhana bisa kita lakukan ya melakukan 3M tadi itu Mas. Terus menurut saya itu sudah cukup efektif. Cuman memang pesan saya untuk warga Indonesia khususnya, kalau berdasarkan data di Italia sendiri itu 80% orang yang terjangkit virus COVID ini memang dari keluarga terdekat atau teman. Jadi memang kebudayaan di sini tuh sebenarnya mirip-mirip sih Mas dengan di Indonesia. Jadi mereka itu senang bersilaturahmi, senang berkumpul, intinya kumpul sama teman atau keluarga seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk teman-teman yang ada di Indonesia, kalau memang sebenarnya silaturahmi itu penting, sangat penting. Tapi kalau memang dirasa memang kondisi tubuh kita tidak dalam kondisi baik, disarankan untuk tidak usah melakukannya terlebih dahulu. Terus kalau kan misalnya kita ingin melakukan silaturahmi, ya kita tetap mengikuti protokol yang ada. Jadi kita mencoba untuk memutus rantai virus ini sendiri. Karena memang yang saya tahu memang kebudayaan untuk silaturahmi itu memang itu udah seperti kebutuhan wajib gitu kan Mas. Jadi kalau dilarang itu juga memang nggak bisa, itu kan hak semua orang. Tapi alangkah lebih baiknya dengan kita sudah memiliki paham untuk melakukan 3M, jadi kita bisa paling tidak untuk mencegah terjadinya virus COVID ini. Terus dengan adanya 3M dan 3T tadi yang sudah diterapkan, semoga virus COVID ini tidak menyebar luas gitu Mas. Bisa lebih efektif 3T dan 3M ya berarti ya. Iya. Siap. Terima kasih Mas Heri. Mbak Sarah gimana? Adakah upaya preventif lain? Sebenarnya kalau untuk preventif sebenarnya ini jadinya kayak segitiga ya. Saya bilang segitiga merucut itu karena basicnya dulu masyarakat tuh harus tahu kayak lebih digencarin lagi sih COVID-19 itu seperti apa. Mungkin sudah sangat common, mungkin sudah sangat banyak sosialisasi terhadap ini. Tapi kan contoh kayak tadi misalnya orang yang pada akhirnya dia positif takut bilang positif ke lingkungannya karena takut dikucilin, dijauhin. Artinya kan berarti kurang edukasi dong. Maksudnya bukan berarti dia positif seluruh rumahnya itu ada virus itu, atau di jalanan juga dia bersuara maksudnya itu jadi nular atau apa, kan enggak gitu kan. Emang harus ada kontak fisik atau kena droplet dan lain sebagainya. Jadi mungkin preventif yang pertama adalah tetap digencarin lagi sosialisasi mengenai cara bekerjanya virus ini seperti apa gitu, dan juga biar mereka lebih aware juga sih. Kayak kadang kita Indonesia kan terbiasa dengan budaya masuk angin dikerokin, dan COVID ini memang lucu gitu, jadi dia emang familiar, jadi kayak mirip-mirip yang greges, pusing, demam gitu kan. Jadi mungkin kalau benar-benar zaman sekarang kalau misalnya udah mulai kayak gitu bisa langsung ke puskesmas gitu, dan sosialisasi untuk tahu diarahkan gitu mereka harus kemana. Dan kemudian untuk langkah preventif berikutnya menarik sebenarnya, kita memang punya habit silaturahmi, kita punya habit untuk bertemu sanak saudara dan lain sebagainya, nggak boleh diputuskan kan. Tapi syukur juga karena di era seperti ini kan kita udah ada era digital, kita udah punya ya contoh misalnya kalau agak anak muda sedikit bisa pakai Zoom atau WhatsApp call atau apapun, jadi kita nggak akan bikin itu putus gitu. Toh ada corona nggak ada corona, yang anak merantau juga biasanya ngubungin orang tuanya jarak jauh toh pakai telepon. Kalau misalnya
sibuk, nggak bisa ngumpul sama teman, toh biasanya juga ketemu di Instagram atau lain sebagainya. Jadi manfaatkan sosial media dengan baik untuk silaturahmi sih. Jadi memang nggak ada kata untuk ya kan harus ketemu dan segala macam gitu. Jadi ya komunikasi banyak bentuknya gitu. Jangan membatasi diri untuk itu. Kemudian udah benar banget sih 3M 3T itu udah menjadi selaras ya. Harus dua-duanya dijalankan gitu. Karena memang saling berkaitan gitu. Ketika emang nanti ada yang kena atau segala macamnya, kita tahu langkah ke depannya seperti apa. Dan juga ya 3M itu sendiri itu udah membantu kita untuk menjaga orang di sekitar. Nah kalau misalnya stay satu sih mungkin kalau untuk di lingkungan rumah preventifnya rajin-rajin disinfektan sih, karena mungkin di sini tuh ya kebiasaan kalau ada yang kena dulu baru mulai disemprotin ke warga gitu. Jadi kalau bisa memang misalnya ada jadwalnya sebulan sekali, atau ya baiknya gimana deh ketersediaan dari lingkungannya seperti apa gitu, karena memang itu perlu banget sih. Mungkin digagang pintu rumahnya warga dari luar aja juga itu udah apa banget, karena kan itu yang biasanya kita misalnya dari pulang kantor kita pegang pintu yang sama dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Kemudian ya protokol kesehatan itu untuk penjaga COVID ya benar itu sangat working banget. Jadi kalau closing statement dari saya sih ya jagalah dirimu terlebih dahulu kalau kamu mencintai orang-orang di sekelilingmu, karena memang satu langkah dari kita itu menentukan hidup orang lain untuk zaman saat ini gitu. Kalau kita salah-salah, kita nggak pakai masker, kita nggak cuci tangan, kita nggak ada yang tahu orang yang berhadapan di depan kita ini imunnya bagus atau enggak, kita akan mendatangkan malapetaka atau sama dia atau enggak, terlepas memang ibaratnya hidup dan mati kita sudah ada yang atur gitu. Tapi kita juga dikasih hikmat, dikasih pikiran, dikasih banyak hal lah untuk kita bisa belajar gitu. Mana yang memang harus kita lakukan, mana yang memang kita tidak boleh lakukan. Jadi dari saya sih seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sarah. Kalau Mas Hardi nih terakhir gimana nih? Ada upaya preventif lain kah? Upaya preventif yang pertama tadi tentunya 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Namun bukan hanya 3M-nya saja, tapi 3M dengan baik dan benar. Ya, jadi menggunakan masker juga tidak asal-asalan, menjaga jarak juga tidak asal-asalan, dan juga mencuci tangan juga tidak asal cuci tangan. Nah itu yang harus benar-benar kita lakukan, 3M dengan baik dan benar. Nah itu tentunya tadi masukan juga dari Mbak Sarah, sosialisasi juga akan tentu kita lakukan, kami tidak lelah-lelahnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang berikutnya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sebenarnya Mas sudah sejak zaman saya belum jadi PNS ini, PHBS ini sudah digalak-galakan oleh pemerintah. Mungkin teman-teman di sini tahu PHBS ini sudah dari zaman mungkin zaman nenek saya PHBS sudah ada. Nah ini terbukti bahwa PHBS merupakan hal yang perlu kita promosikan bukan hanya pada saat pandemi ini, namun setiap setelah ataupun setelah COVID ini berakhir. Nah PHBS ini menjadi penting khususnya di lingkup keluarga, yaitu mencuci tangan, salah satunya tidak merokok dan lain sebagainya. Itu ada beberapa indikator-indikator PHBS yang harus kita lakukan. Nah, yang berikutnya yaitu jangan lupa lakukan olahraga dengan rutin, namun juga tidak berlebihan. Nah, ini menjadi penting karena salah satu indikator kita sehat yaitu kita harus tidak hanya di rumah aja, ada hashtag di rumah aja, namun kita tidak melakukan olahraga. Lakukan olahraga dengan rutin, namun juga tidak berlebihan. Bisa dengan berjalan kaki atau berlari di tempat, di halaman, di teras rumah, atau di dalam rumah jika memang rumahnya tidak memungkinkan untuk melakukan lari. Dan juga jangan lupa nutrisi dan juga suplemen-suplemen yang perlu kita perhatikan. Vitamin C minimal mungkin 500 dengan kadar 500 per harinya, dan juga vitamin D3 dan lain sebagainya. Tidak perlu yang mahal-mahal, namun juga suplemen-suplemen tersebut juga ada yang murah-murah lah di apotik dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya istirahat. Jangan lupa kita juga beristirahat. Kenapa ada WFH, WFO? Yaitu kita bisa melakukan WFA sambil beristirahat. Yaitu kita manfaatkan dengan baik ya. Jadi jangan melulu kita melakukan kerja tapi lupa dengan istirahat dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya juga dalam rangka upaya preventif lainnya, saya harapkan pada seluruh warga di Indonesia, khususnya di Kelurahan Malaka Jaya, agar tetap di rumah aja.
jika tidak ada hal yang mendesak. Misalkan jika kebutuhan logistik atau bahan sembako ini kosong, silakan keluar rumah. Namun jika tidak ada hal yang mendesak, misalnya pengen jalan-jalan nih keluar rumah, sebaiknya di rumah aja. Nggak usah terlalu memaksakan diri untuk keluar rumah, karena di luar juga kita tidak tahu kondisi dan juga orang-orang di saat kita berinteraksi, apakah mereka membawa sebagai carrier COVID-19 atau tidak. Nah, itulah salah satu juga tindakan preventif yang harus kita lakukan. Nah, sekarang juga kondisi saat ini yaitu Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan PSBB transisi, di mana kegiatan diperbolehkan dengan syarat ketentuan dan syarat yang berlaku, yaitu 50% dan lain sebagainya. Nah, tentunya konsistensi pelaksanaan 3M tersebut dan juga protokol kesehatan lainnya harus dilakukan. Sekarang banyak yang sudah meremehkan, udah nggak usah, males gue pakai masker nih, ya kan, males gue jaga jarak nih, gue ngobrol udah nggak pakai masker nih, udah biasa kok gitu. Nah, ini konsistensi ini perlu ini bagian dari tugas pemerintah juga, namun juga butuh partisipasi dari warga juga, keluarga, untuk saling mengingatkan bahwa konsistensi ini menjadi hal penting dalam tindakan preventif di era PSBB transisi, di mana kegiatan diperbolehkan untuk dilakukan. Mungkin yang terakhir, manfaatkan seperti yang di-mention oleh Mbak Sarah, manfaatkan IT, yaitu WhatsApp group dan lain sebagainya. Kita harus sebagai manusia, tentunya manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau kita mengetahui tentang perubahan-perubahan iklim, di mana kita harus bisa beradaptasi, ada juga namanya mitigasi. Nah, di era saat ini kita harus membiasakan diri beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, yaitu beradaptasi dengan melakukan PHBS, melakukan protokol kesehatan, 3M, dan lain sebagainya. Jadi, dan juga menggunakan, manfaatkan IT yang sedang bisa digunakan pada saat pandemi ini. Jadi, sebagai manusia, insya Allah kita mudah-mudahan dapat selalu beradaptasi, karena memang hakikatnya manusia itu dapat beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah, selalu dinamis setiap saatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mas Desmond. Oke, terima kasih Mas Hardi, terima kasih semua narasumber hari ini, ada Mas Heri, Mas Hari, dan Mbak Sarah. Semoga hasil dari diskusi kita hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk orang banyak, dalam bentuk artikelnya ataupun YouTube-nya nanti bisa disaksikan dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Satu hal yang penting adalah COVID-19 ini penyakit yang benar adanya, dan setiap orang ini mempunyai resiko yang sama untuk tertular dan mempunyai chance yang sama untuk bisa menularkan. Jadi saling mengerti dan saling menerapi protokol adalah satu langkah yang sangat bijak. Oke, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan FGD kali ini secara live langsung di Zoom meeting. Sampai berjumpa di FGD berikutnya. Dadah. Terima kasih semua, Mbak Sarah, Mas Hari, Mas Heri. Ya, salam.